Ada kalanya kita pergi bukan karena ingin menemukan tempat baru, tapi karena ingin menemukan versi diri yang sempat hilang. Di tengah rutinitas yang terus berlari, gunung selalu punya cara untuk mengingatkan bahwa hidup tidak harus selalu terburu-buru. Hari ini, langkah kami membawa kami menuju Gunung Merbabu, sebuah gunung yang terkenal dengan padang sabanahnya, langit yang luas, dan jalur yang tak pernah benar-benar mudah. Kami memilih jalur gancik. Katanya, jalur ini akan menguji nafas, kaki, dan ego. Tapi mungkin justru disitulah letak keindahannya. Karena setiap tanjakan selalu mengajarkan bahwa puncak bukan tentang siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang memilih untuk terus melangkah, lalu berjalan bersama menuju tempat di mana awan terasa lebih dekat dan hati bisa kembali pulang. Saya Rizky, ini adalah perjalanan kami menuju Merbabu lewat Gancik. Perjalanan ini dimulai bukan dari kaki gunung, melainkan dari sebuah perjalanan kecil yang penuh cerita. Hari ini, saya akan mendaki Gunung Merbabu melalui jalur Gancik. Perjalanan menuju gunung selalu terasa berbeda, bukan hanya tentang seberapa tinggi puncaknya, tetapi tentang siapa yang berjalan bersama kita. Kali ini, saya tidak sendiri, di samping saya ada Ajis, teman satu kampung halaman yang sudah saya kenal sejak dari kecil. Kami sama-sama berasal dari Parapat, tepian Danau Toba, Sumatera Utara. Dari masa kecil yang dipenuhi permainan sederhana, hingga akhirnya sama-sama merantau ke Jogja. Rasanya unik, berada ribuan kilometer dari kampung halaman, tetapi masih bisa berbagi perjalanan dengan seseorang yang tahu dari mana kita berasal. Seolah-olah, sedikit rasa rindu kepada rumah ikut menemani perjalanan hari ini. Pagi ini kami mulai perjalanan dari Muntilan, Kabupaten Magelang. Kami akan mengarah ke Gancik, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Di sepanjang perjalanan, hamparan sawah, desa-desa kecil, dan siluet gunung perlahan menyambut kami. Merapi berdiri gagah di satu sisi, sementara Merbabu terlihat tenang di sisi lainnya. Semakin dekat menuju Selo, semakin terasa bahwa perjalanan ini bukan sekedar menuju sebuah gunung, tetapi menuju pengalaman baru yang akan kami bawa pulang. Entah bagaimana cerita hari ini akan berakhir, apakah langkah kami akan dipenuhi tawa, kelelahan, atau diam yang penuh makna. Yang pasti, setiap perjalanan selalu menyimpan pelajaran yang tak pernah bisa kita dapatkan jika hanya tinggal di rumah. Mari kita mulai perjalanan ini. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya kami tiba di base camp Gancik. Udara khas pegunungan langsung menyambut, lebih dingin dari kota, dan lebih tenang dari keramaian. Sebelum melangkah lebih jauh, ada satu hal yang tidak boleh dilewatkan, yaitu registrasi. Kami langsung menuju meja registrasi untuk mengisi data pendaki dan mencatat seluruh logistik yang kami bawa, mulai dari jumlah makanan, perlengkapan masak, tenda, hingga barang-barang lain yang akan menemani kami selama berada di gunung. Proses ini mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki arti yang sangat penting. Bukan sekedar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab sebagai pendaki. Dengan pendataan logistik, petugas dapat memastikan setiap tim membawa perlengkapan yang memadai, sekaligus membantu mengawasi agar tidak ada sampah yang tertinggal saat kami turun nanti. Setelah semua data selesai diisi dan perlengkapan kembali kami cek satu persatu, ini tidak ada lagi yang perlu dipersiapkan. Di depan kami, jalur Gancik sudah menunggu. Sebuah perjalanan yang akan menguji tenaga, kesabaran, dan mungkin juga cara kami memandang setiap langkah. Saat carrier mulai terpasang di punggung dan tali sepatu dikencangkan, satu hal yang terlintas di pikiran hanyalah perjalanan ini akhirnya benar-benar dimulai. Perjalanan menuju pintu rimba sebenarnya masih cukup jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki. Agar tenaga tetap tersimpan untuk tanjakan yang sesungguhnya,
Kami memutuskan menggunakan jasa ojek warga setempat. Selain lebih menghemat waktu dan energi, menggunakan ojek juga menjadi salah satu cara sederhana untuk mendukung perekonomian masyarakat di sekitaran kawasan pendakian. Motor mulai melaju melewati jalan-jalan desa yang menanjak. Di kanan dan di kiri, hamparan kebun sayur membentang sejauh mata memandang. Udara semakin dingin, sementara siluet Merapi dan Merbabu sesekali muncul di balik kabut tipis, seolah mengingatkan bahwa tujuan kami sudah semakin dekat. Perjalanan yang hanya beberapa menit itu terasa begitu menyenangkan. Tidak banyak percakapan yang kami lakukan, kami lebih memilih menikmati angin pegunungan yang menerpa wajah dan pemandangan yang perlahan berubah dari perkebunan menjadi lereng-lereng hijau. Sampainya di pintu rimba, suara mesin motor berhenti. Suasana pun berubah. Tidak ada lagi hiruk-pikuk kendaraan, yang terdengar hanyalah semilir angin, kicauan burung, dan langkah para pendaki yang bersiap memasuki hutan. Ada jeda sejenak yang rasanya ingin kami nikmati, mengabadikan beberapa momen sederhana, bukan selebrasi karena telah sampai di tujuan, melainkan selebrasi kecil karena perjalanan yang sesungguhnya akhirnya akan kita mulai. Beberapa foto dan video kami ambil. Tawa kecil terdengar di antara rasa antusias dan sedikit gugup menghadapi jalur di depan. Momen seperti ini mungkin hanya berlangsung beberapa menit. Di depan kami, hutan Merbabu berdiri dengan segala ketenangannya. Tidak ada yang tahu bagaimana perjalanan hari ini akan berjalan. Beberapa kali kami akan berhenti untuk mengatur napas. Beberapa berat tanjakan yang akan kami hadapi, atau cerita apa yang akan kami bawa pulang. Langkah pertama akan selalu menjadi awal dari setiap perjalanan yang layak dikenang. Dan hari ini, langkah pertama kami akan kami mulai. Pos ada? Nah. Hah? Kita udah sampai di pos 1. 10.40 pos 1, Pak. Di pos 1 dari pintu rimba ke pos 1 40 menit 35 menit dari pintu rimba ke pos 1. Di pintu rimba tadi ketinggian kurang lebih 1850. Di pos 1 kita udah di ketinggian 2050 mdpl. Kita bakalan lanjut lagi sekitar 1 kilo. Ikutin terus, semangat, let's go. Mana kalau ngis? Halo guys. Kaku. Sudah ngomong. Sekarang treknya itu dari pos 1 sampai ke pos 2 agak sedikit sempit. Dan di pinggir-pinggir jalur itu terdapat nih daun-daun dan pohon-pohon sudah mulai masuk ke dalam hutan. Tapi untuk kontur jalurnya masih terbilang landai, belum ada yang seperti anak-anak tangga. Oke, kita lanjut.
kaki. Setelah 8 bulan, 10 bulan menjadi kapal pesiar, menjadi babu, akhirnya kita ke merbabu. Ternyata harapan jalan landai itu hanya sementara, guys. Seperti hubunganku dengan dia Anjay. hanya sementara. Sekarang Tidak kita ada kata ikatan ATS. sekarang kita disambut sama anak-anak tangga. Hubungan Aduh, tanpa segini papap. aduh. Malas banget ketemu trek yang treknya itu anak-anak tangga. Capek, guys. Ngalu aja. Nggak pakai teri-teri lutut. Yang lagi dugul-dugul itu. Nggak apa tepor. Nggak malas. Tapi poster ada Pak. Ah. Berarti tanah naik oson baru turunan nomse. Turun naiknya. Baru naik MC. Ah. Bak. Mata itu. Mau uduk. Mari, Mas. Nice. Mari, Mas. Ini umur apa, cuy? Iya. Terus gue nom. Sirak itu, Rui. Mas. Ya, Mas, mari. Mas. Iya, Mas. Halo, Botar. Dua i kamera. Iya, bentar. Halo. Halo. Pos 2. Jam 3, Jis. Ano may pasyan? Sa pusa dila sa pulibito. Iya, Bak. Baru dalanan. Semangat. Ada kami berdua nih. Dia lagi hari depan malapak pinado lagi. Apa jagal? Jauh tak darah kepala. Pos 2. Pos 2. Iya. Saya Rizky. 3 menit. Senarin itu 3. Pos 17. 11. 17. Berarti naki kita jam 10, jam 9:40. 10.40. 30 menit. Sekitaran ya. Dari pos 1 ke pos 2. 35 menit. Estimasi. Berarti baru sejam udah beda. Habis 1 jam. 1 jam 18 berarti menit. menempuh 2 pos 1 Udah. jam. Wah. Mantap. Pos 2. Sekarang udah diketing Nangarung MDPL lah. Kita mendaki via Gancik. Ternyata via Gancik bisa registrasi offline dan gak cuman Buat teman-teman harus yang bertiga. mau mendaki Gunung Merbabu dan via Gancik. tidak mendapatkan war tiket bisa via offline. Iya, Ya kan? via Gancik. Dan tidak harus minimal 3 orang. Via Gancik kita 2 orang juga bisa, tapi ya
Yang penting harus prepare, benar-benar prepare. Jangan asal-asalan naik ke merbabu ini. Oke, kita lanjut ke pos 3. Nanti kita bakalan lihat berapa menit kita sampai pos 3. Mantap. Let's go. Dari pos 2 kita langsung menanjak hampir vertikal ke atas. Menuju pos 3. Ya, Kira-kira treknya seperti ini. Sangat menguras energi guys. benar. Saya yang tidak pernah olahraga, cik dulu. Sampai kita nggak perut-perut. Dan kebetulan ini lagi musim kemarau, jadi treknya itu berdebu. Kalau mau ke sini pas lagi musim kemarau, kita harus tetap bawa dan sediakan Banyak Ah? air minum. air warna penutup Masker nih mama. ini masker penutup hidung, Ini mereka lupa. buff, buff. Suddenly we are forget to what is the name of the food to cover the face and mouth and nose. Lihat. Kita lanjut. Aduh, nganeng mate. Lah. Mari mas. Ya mas. Ini kok ada donai ini? Semua. Ada baterainya di situ. Aduh. Aran gami non. Ada siapa keluar dak? Langit ini. Anak pesan. Nggak kabur masa. Rantai ini di bagian semua rantai. Aku udah tahu. Semoga lancar ya. Ya, mari mas. Fas 1 fas 2 kelihatan dari atas sini.
Edelweiss. Wah, cantik sekali. Edelweiss. Ayo Mas. Oh yang berbau bos. Aduh masuk. Ayo masuk. Itu ada Gunung Merapi. Andaikan awannya nggak ada, Gunung Merapi pasti udah kelihatan di sebelah sana. Dan cukup awan. Kita lanjut. Kita masih di pertengahan pos 2 menuju pos 3. Sekarang udah jam 11:40. Dari pos 2 kita yang masuk ke menuju pos 3 karena kontur jalurnya itu sangat-sangat menanjak dan berdebu. Untuk cuacanya bagus banget, cerah, cuman kadang panas kadang enggak. Kadang panas tapi ada hawa-hawa anginnya cukup menyegarkan sih, tapi sejauh ini belum merasa capek. Ya, kita lanjut. Ini kita bakal menanjak lagi, hampir sama seperti di awal pos 2 menuju pos 3. Ya mari Mas, let's go. Ya inilah dia. Halo guys. Nggak Merapi, biar otak tadi dulu ya. Gunung Merapi. Mudah-mudahan nanti sunsetnya kelihatan Gunung Merapi. Indah sekali. Pada Bos. Lanjut. Kok gue yang ganteng ya? Anjay. Menurut lu gimana sih gua? Anjing. Menurut gua sih Biasa aja kayak biasa. kayak laut di Balangan nih. Kayak laut di Malanga. Laut di Malanga guys. Alak batal Jawa mendaki berbau. Iya. Mendaki Jadi, guys, berbau. gue udah capek banget ini guys. Lutut gue ini udah, aduh, kebanyakan ini guys. Aduh, gawat. Oke, mari kita lanjut.